Konflik dengan Indonesia, warga Cina salahkan dan gulingkan Xi Jinping dari jabatannya. Cina mendesak warga Tiongkok untuk wajib militer, membuat situasi di Cina semakin panas. Pasalnya banyak warga Cina menyalahkan pemerintah sendiri atas konflik yang terjadi dengan Indonesia. Warga Cina yang ketakutan atas serangan Indonesia memilih kabur sebelum TNI sampai di ibu kota Qwarzi dan melindungi diri di dalam tembok raksasa Cina. Alih-alih menyelamatkan diri, warga Cina yang berada di dalam tembok tersebut malah mendapatkan tekanan dari Xi Jinping untuk wajib militer dan mengangkat senjata melawan Indonesia. Karena kekalahan telak di Hainan telah membuka mata Xi Jinping tentang kehancuran negaranya jika tetap melawan pasukan TNI. Warga Cina menyayangkan sikap pemerintah karena telah melancarkan invasi ke Indonesia serta menyelamatkan Xi Jinping dari sergapan TNI di medan perang. Keputusan konyol tersebut sangat membuat warga Cina kecewa dan menyalahkan Xi Jinping atas keputusan tersebut. Indonesia yang bergabung dengan Rusia menggerakkan seluruh kekuatan tempur dan memporak-porandakan wilayah dalam serangan balasan mulai dari Hainan. Meskipun Jerman dan Israel yang saat ini membantu Cina bertahan melawan TNI di Guangxi, akan tetapi kekhawatiran Xi Jinping belum hilang dari berbagai kekalahan di Indonesia. Menurut penelitian tersebut, hampir 50% percaya bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar atas pertempuran yang sedang berlangsung. Warga Cina cenderung percaya bahwa tidak hanya Indonesia tapi pemerintah mereka sendiri, Inggris, Amerika Serikat, dan NATO semua harus berbagi kesalahan atas konflik di negara mereka, serta mendorong pemerintahnya untuk memberikan Xi Jinping ke Indonesia sebagai tumbal untuk meredam amarah dari NKRI. Informan kami menerangkan pada responden bersatu, peran Indonesia dalam konflik dengan 82% mengatakan bahwa negara itu memikul tanggung jawab besar setelah mengirim pasukannya ke Cina. Pada beberapa hari terakhir hanya 9% yang percaya bahwa Cina masih mampu bertahan. Namun beberapa orang tersebut memperjelas bahwa sebagian besar orang Cina tampaknya tidak setuju dengan narasi pemerintah, menolak secara tegas untuk berperang dengan Indonesia, serta menolak wajib militer yang dilakukan paksa oleh pemerintah Cina. Satu kekalahan 70% dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa tindakan pemerintah juga berkontribusi terhadap pecahnya konflik di berbagai dunia serta bangkrutnya negara setidaknya 47%. Responden menuding banyak tanggung jawab Xi Jinping telah dicap sebagai pelakunya sebesar 58%. Menurut 26 responden, Xi memikul tanggung jawab besar atas keadaan saat ini. Meski negara barat telah memberi pemerintah miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi selama operasi militer, mereka menilai peran blok NATO pimpinan AS mirip dengan peran Washington, dengan perbedaan hanya beberapa persen poin ekspansi NATO ke arah timur dan rencana untuk menjadikan Cina sebagai anggota aliansi telah dicap sebagai ancaman keamanan nasional dan dipilih sebagai salah satu alasan utama serangannya. Terlepas dari kemajuan stabil Indonesia, perbatasan serta tunduknya Hainan oleh keganasan TNI dan sekutu tampaknya optimis tentang hasil pertempuran. Hanya 6% yang mengatakan bahwa sangat mungkin Cina akan dapat mempertahankan semua wilayah yang sekarang dikuasainya. Menurut 66% dari mereka yang disurvei pada akhirnya akan memenangkan kembali semuanya. Semua wilayah akan kembali normal. Rusia, Turki, dan Iran mengirim pasukan ke Cina dan dirancang untuk membombardir wilayah Guangxi. Berjanji tidak akan menarik pasukan selama invasi Indonesia berlangsung hingga tembok Cina rata dengan tanah. Cina salahkan pemerintah Xi Jinping. Cina mendapat nasib sial gegara diusir oleh Indonesia yang dikabarkan menyalahkan Xi Jinping karena terlalu ambisi kepada warga Indonesia. Cina pun mengatakan hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah. Mobilisasi parsial yang dikeluarkan oleh pemerintah mengabarkan akan menempatkan sebagian warga menjadi komponen cadangan militer. Di beberapa tempat pun menjadi pilihan untuk pelarian.
termasuk ke pegunungan yang tinggi. Bahkan telah tersiar kabar 2.000 warga Cina kabur dari perbatasan Indonesia. Cina sulit untuk bernafas karena semua knalpot dari mobil, tapi lebih baik menghabiskan 1 atau 2 hari yang tidak menyenangkan menunggu untuk menyeberangi perbatasan daripada berakhir tragis seperti Malaysia. Intelijen dari Indonesia juga mengabarkan bahwa Cina menginvasi Indonesia dilatar belakangi oleh Kepulauan Natuna yang dilarikan Anwar Ibrahim. Dari serangan Kopassus dijadikan tanda dimulainya perang Indonesia versus Cina. Sebelum perang dimulai, Indonesia versus Cina pecah. Cina selalu online perairan Natuna sebagai bagian wilayahnya. Padahal Indonesia nyata-nyata memiliki kedaulatan di laut itu karena termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Ketegangan antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna Utara disebut terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Di sanalah problem antara Indonesia dan Cina mulai muncul. Salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah Sea Indonesia. Di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi dari Cina. Pernyataan bahwa Cina tidak memiliki sengketa kewilayahan dengan Indonesia jauh berbeda dari sikap Cina di lapangan. Sebaliknya, insiden berupa masuknya kapal nelayan Cina dan intervensi kapal penjaga pantai Cina di wilayah Sea Indonesia telah terjadi bahkan di 2010 dan 2013. Sejak 2016, rangkaian insiden yang menimbulkan ketegangan antara kedua negara terus meningkat sehingga menjadi sorotan media nasional. Apalagi tahun 2016 saja tercatat setidaknya terjadi 3 insiden, sedangkan dalam 3 tahun terakhir 2019 sampai 2020 terjadi berbagai peristiwa meruncing ketegangan Cina melakukan aksi yang melibatkan kapal penjaga pantai.